wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herwina MPD. Saya sebagai dosen STKIP Aisyah Riau. Saat ini saya mengampu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi PG PAUD, kemudian berbobot 3 SKS. Nah, untuk capaian pembelajaran adalah yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab kepada pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian. Selanjutnya, capaian mata kuliah dari bermain dan permainan ini adalah menguasai materi bermain dan permainan secara aktif, kreatif, inovatif, dan kontekstual yang mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik, baik yang di tingkat nasional maupun internasional, sehingga dapat bersaing di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, sehingga menghasilkan karya baru, kreativitas di bidang bermain dan permainan anak usia dini. Deskripsi mata kuliah ini adalah, mata kuliah bermain ini membahas secara mendalam konsep bermain, manfaat, dan bentuknya pada anak usia dini. Isi pokok mata kuliah ini meliputi, yang pertama, pengantar konsep dan teori bermain, bermain dan perkembangan anak, yang ketiga, perkembangan dan jenis bermain, kegiatan bermain, selanjutnya, bermain dan perkembangan anak, perkembangan dan jenis bermain, kegiatan bermain di dalam dan di luar sekolah, lingkungan dan alat bermain, bermain dalam gangitang pendidikan atau terapi bermain, kegiatan bermain praktis bagi anak usia dini. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjalani konsep dan praktik bermain bagi anak usia dini, sehingga di masa yang akan datang, mahasiswa akan mampu melaksanakan pendidikan anak usia dini yang tepat guna. Baik, daftar pustaka yang saya gunakan di sini adalah daftar pustaka utama, yang kedua pendukung, di mana di utama selain dari buku saya tambahkan jurnal yang kami susun secara tim dengan dosen PG PAUD STKIP Aisyah Riau dengan judul Parenting Berbasis Medujai untuk Anak Usia Dini. Kemudian pustaka pendukung, yaitu saya bersama teman-teman satu tim yang berjudul Penanaman Nilai Karakter Anak Usia 5-6 tahun melalui permainan tradisional. Kemudian berikutnya jurnal yang saya susun dan dengan teman satu tim, yaitu Pengembangan Sosial Emosional melalui permainan tradisional anak usia dini menggunakan buah para atau karet di TK Aisyah. Baik, selanjutnya metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama itu adalah expository, kemudian saya menggunakan problem based learning, yang ketiga project based learning, keempat menggunakan cooperative learning, praktek laboratorium PAUD, self learning class. Nah, khusus untuk pertemuan yang keempat ini, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya adalah metode expository, inquiry, problem based learning, dan project based learning. Bahan kajian yang saya gunakan dalam mata kuliah bermain dan permainan ini atau pertemuan keempat ini adalah bermain dan perkembangan kognitif, bermain dan perkembangan bahasa, bermain dan perkembangan sosial, bermain dan perkembangan kreativitas, bermain dan perkembangan emosional. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah tadi expository, artinya strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang saya sebagai dosen kepada mahasiswa saya, dengan tujuan agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Metode pembelajaran kedua yang saya gunakan adalah problem based learning, artinya metode yang digunakan untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Jadi peserta didik diminta untuk mencari solusi mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah dan jalan tengah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Artinya di sini saya akan memberikan sebuah problem melalui tayangan video. Kemudian media yang saya berikan yang saya gunakan berikutnya adalah metode yang saya gunakan berikutnya adalah project based learning. Ya, project based learning ini tujuannya adalah untuk menekankan partisipasi aktif dari seorang mahasiswa
mereka bisa melihat keahlian dan keterampilan seseorang sebagai individu atau kolaborasi terhadap anggota timnya. Jadi mereka akan menyelesaikan suatu permasalahan dalam satu kelompok, kemudian mereka akan bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan suatu penyelesaian dari sebuah masalah yang telah diberikan pada waktu sebelumnya. Baik, kemudian ada hal lagi yang akan saya sampaikan, yaitu indikator penilaian yang diberikan, keaktifan di kelas, kemudian ketepatan rancangan permainan yang dirancang oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan anak-anak pasca bencana, yang saya minta seperti itu. Jadi anak-anak menciptakan bentuk permainan untuk anak-anak yang mengalami pasca bencana, serta anak-anak yang berada di rumah sakit. Kemudian mengumpulkan tugas di Google Classroom tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk bobot penilaian secara keseluruhan pada pertemuan ini adalah 20%. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi mengajar dapat disaksikan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang konsep bermain, teori bermain, manfaat serta definisi bermain. Sebelum kita masuk ke materi, kita baiknya mungkin sama-sama menghafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswi sekalian yang saya sayangi, hari ini kita akan membahas tidak hanya tentang konsep bermain materi, tetapi sampai pada bagaimana metode serta strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini. Di antaranya saya akan menggunakan Pository Inquiry, yaitu yang berceramah seperti ini. Kemudian nanti kita akan penyajian video. Baik, tapi sebelum sampai ke sana, seperti biasa kita akan absen terlebih dahulu. Nanti saya minta absen di portal masing-masing, serta ketua kelas tolong kondisikan absen di WA. Mungkin ada pengalaman belajar yang saya harapkan bahwasanya kalian nanti akan memahami konsep bermain itu sendiri sampai pada menjelaskan teori-teori dalam bermain, kemudian keluasan serta ketepatan dalam penguasaan materi pertemuan ini, merancang untuk permainan. Jadi saya minta nanti ada penugasan merancang sebuah permainan itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang mungkin sekarang tentang isu-isu terbaru, yaitu anak-anak yang di lingkungan bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera Barat, ataupun anak-anak yang berada di rumah sakit. Nah, bagaimana saya menilai dari hasil pekerjaan tersebut? Yang pertama tentunya dari ketepatan menjawab soal kuis yang diberikan, kemudian nanti ketepatan merancang permainan yang dibuat secara berkelompok karena ini proyek bersama, kemudian pengumpulan tugas di Google Classroom kita harapkan tepat pada waktunya sesuai dengan deadline yang ditentukan. Kemudian saya minta tentunya kita cooperative learning, yaitu belajar bekerja sama dalam satu kelompok. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke materi, baiknya saya akan memperlihatkan satu video. Silakan nanti kalian saksikan. Kemudian kita buat kesimpulan dari video ini. Silakan. Oke, baik, cukup. Dari video yang kita saksikan tadi, pasti kita dapat membuat suatu kesimpulan. Nah, saya tanyakan, kira-kira apa yang mereka lakukan? Oke, baik. Dari tayangan video tadi, kita dapat mengambil satu kesimpulan. Mungkin ada beberapa teman yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian lihat di video yang disampaikan oleh tadi kedua teman itu benar, bahwasanya
banyak tujuan dari permainan tersebut, diantaranya adalah kooperatif learning. Kenapa kooperatif? Karena rata-rata permainan tersebut berkelompok. Tidak ada permainan yang tadi itu tampil sendiri, jadi semuanya berkelompok. Tujuannya adalah agar mereka dapat bekerja sama dengan baik. Tetapi jikalau lihat video tadi, semua kegiatan itu berada di luar, itu dan jelas bahwasanya perkembangan yang dicapai pertama kali adalah tentang aspek fisik motorik. Jadi anak-anak akan bergerak, anak-anak akan merasa bahagia seperti itu. Bagaimana tidak? Dia bermain air, hal-hal yang dia sukai, dia bermain pasir, dia bermain balon, dia bermain warna, kemudian dia bisa mengeluarkan imajinasi, anak-anak bisa bergembira ria, anak bisa mengeluarkan energi yang terpendam dalam dirinya. Karena anak-anak itu sifatnya apa? Rata-rata mereka mempunyai energi lebih. Apalagi ketika pagi hari, ketika mereka datang ke sekolah, itu seperti baterai yang dicas, tiba-tiba energinya full 100%. Jikalau tidak disalurkan melalui permainan-permainan tersebut, itu akan membuat apa? Kondisional di dalam kelas itu akan makin tidak terkendali. Kenapa? Ya karena mereka energinya masih banyak, masih full. Mereka hanya ingin mengeluarkan energi itu dengan cara apa? Dengan cara bergerak. Jikalau tidak bergerak, nah itu yang bahaya. Nanti guru ngomong sendiri, guru cerita sendiri, anak-anak juga punya aktivitas sendiri. Colek kanan, colek kiri, misalnya seperti itu. Nah kita lihat lagi, yang konsep bermain itu sebenarnya seperti apa? Apakah hanya seperti video yang kita tonton tadi? Kalau di sini Wong mengatakan bermain adalah pekerjaan anak. Jadi seperti orang dewasa yang bekerja. Kalau saya dewasa, berarti saya butuh bekerja. Kalau anak-anak kebutuhannya apa? Bermain. Jadi kebutuhan hidup anak itu adalah bermain. Apa yang terjadi kalau kita larang anak-anak bermain? Tantrum, menangis, ada yang tidak lepas. Atau seperti saya, mungkin kalau saya dilarang bekerja, kira-kira kenapa ya? Kalau kalian dilarang beraktivitas, melakukan satu hal-hal yang menyenangkan bagi kalian sendiri, itu pasti suatu hal yang buruk yang akan terjadi, mungkin seperti itu. Anak akan stres, dan perkembangan otak anak tidak berkembang dengan baik. Kemudian kalau di sini disampaikan bahwasanya bermain anak secara kontinu mempraktekkan proses hidup yang rumit. Berarti terjawab sudah tadi ya. Selain dia bekerja sama, dia bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi di video tersebut. Misalnya mereka menghadapi permasalahan dan mereka harus menyelesaikannya. Tujuannya untuk apa? Agar setiap permasalahan itu menjadi sebuah konsep hidup, menjadi pengalaman bagi dia. Bagaimana dia harus tangguh menghadapi suatu permainan, bagaimana dia harus kooperatif, dia harus positif menerima segala kekalahan. Mungkin kan ada yang kalah tadi tuh bermain lingkaran, kemudian mengoper bola sambil bernyanyi, siapa yang bola berhenti, lagu berhenti dan bola berhenti di situ. Nah mereka mungkin akan dapat punishment. Nah ini suatu penerimaan. Bisa nggak sih anak itu menerima bahwasanya saya harus menerima saya ini kalah. Jadi apapun yang dalam permainan yang sudah kita lihat tadi itu adalah bagaimana cara anak mengatur kehidupannya suatu hari nanti seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah ini dia fungsi bermain. Fungsi bermain itu sendiri, yang pertama katanya untuk perkembangan sensori motorik seperti yang disampaikan dia tadi. Pada saat melakukan permainan, aktivitas sensori motorik merupakan komponen terbesar yang digunakan anak, dan bermain aktif sangat penting untuk perkembangan fungsi ototnya. Jadi sangat penting bagi anak-anak untuk bermain agar otot-ototnya berkembang dengan baik dan kuat. Berikutnya terakhir, bermain sebagai terapi. Nah ini dia. Ternyata bermain tidak hanya untuk perkembangan aspek saja yang kita bahas tadi, tetapi juga untuk terapi. Yang diterapi itu siapa? Ya? Anak. Orang dalam keadaan apa yang diterapi? Orang yang dalam keadaan sakit. Kalau di sini anak akan terlepas dari ketegangan dan stres yang dialaminya, karena dengan melakukan permainan anak akan dapat mengalihkan rasa sakitnya. Jadi
perlu kiranya seperti yang kita lihat, anak berada di rumah sakit. Kemudian perlu diberikan mainan. Ternyata anak sakit itu bukan berarti tidak boleh gerak. Nanti kamu tambah demam, bukan berarti kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gerakan itu akan membuat otot-ototnya dia semakin kuat. Terus rasa senang ketika dia bermain itu akan melupakan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh anak tersebut. Nah, seperti itu. Makanya itu penting terapi ini dilakukan ketika di rumah sakit, terutama bagi anak-anak. Faktor yang mempengaruhi aktivitas bermain ini mungkin tidak terlalu banyak yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tahap tumbuh kembang anak. Tahap tumbuh kembang anak, bermain disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak. Dari jenis permainan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau anak yang 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4, 4 sampai 5, kelompok mereka itu, kelompok usia mereka berbeda alat permainan yang diberikan, berbeda lagi permainan-permainan yang diberikan. Semakin besar anak mungkin akan semakin rumit permainan yang kita berikan. Tetapi semakin kecil usia anak, itu bisa jadi lebih sederhana lagi permainan yang diberikan, seperti itu. Kalau ini tentang jenis kelamin, nah anak perempuan lebih sedikit melakukan permainan yang menghabiskan banyak energi. Ini tentang perbedaan gender. Nah sekarang yang saya tanya, perbedaan bukan berarti bahwa anak perempuan kurang sehat dibanding anak laki-laki, bukan itu maknanya. Tetapi gerakannya itu memang lebih sedikit daripada anak laki-laki. Anak laki-laki itu memang seperti kelebihan energi. Jadi pola bermain itu lebih banyak ke pola permainan fisik. Sementara yang perempuan biasanya mainan anak perempuan apa? Boneka, masak-masakan, bermain peran, main dokter-dokteran, apalagi jualan dan sebagainya. Itu yang perempuan. Atau yang ada gerak sedikit mungkin main karet gitu kan? Iya. Kalau laki-laki banyak main bola. Ya nggak bola pun bisa jadi bola. Dia bisa berimajinasi untuk itu. Kemudian apa lagi kita lihat? Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara permainan anak laki-laki dengan perempuan? Alat permainan anak laki-laki dengan perempuan itu ada bedanya tidak? Ada. Ada. Apakah harus dibedakan? Harus. Kenapa? Kenapa iya, kenapa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena supaya anak bebas bereksplorasi. Supaya anak bebas bereksplorasi. Jadi boleh dong diberikan apa saja mainan biar dia kenal gitu. Yang jawab iya tadi siapa? Dan apa alasannya? Karena kalau misalnya disamain gitu Bu, permainan laki-laki dan perempuan kayak gak enak aja gitu Bu tengok gitu. Oke. Itu mungkin berkaitan dengan budaya ya. Bahwasanya orang tua kita mengatakan bahwasanya anak laki-laki itu jangan main boneka, nanti kamu kayak perempuan loh. Terus anak perempuan jangan main bola, nanti kamu kayak anak laki-laki. Jadi orang tua dulu menganggap bahwasanya alat permainan itu akan mempengaruhi jiwa atau karakter masing-masing dari anak. Nah, kalau menurut teori yang kita belajar, bahwasanya boleh sah saja memberikan berbagai macam mainan kepada anak, tapi dibatasi. Jadi yang perempuan tidaklah bablas juga harus diberikan mainan bola, mobil-mobilan, tidak seperti itu. Tapi semakin banyak jenis mainan itu akan memperkaya imajinasi, kreativitas, serta intelijensi anak, seperti itu. Nah, lanjut lagi, status sosial ekonomi ini juga mempengaruhi bagaimana anak dibesarkan di lingkungan keluarga. Yang status sosial ekonomi tinggi lebih banyak tersedia alat-alat permainan yang lengkap dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang status ekonominya rendah. Yang saya tanya, bagaimana dengan perkembangan anak yang status ekonominya tinggi dan status ekonominya rendah? Siapa yang bisa menjawab? Kita kalau di banyak diskusi ya, karena kehidupan sehari-hari ini bermain ini bisa kita lihat bagaimana di luar sana. Dan sebenarnya apa pola-pola permainan yang cocok dengan anak-anak, kita kan melihat seperti itu. Apakah memang status ekonomi itu akan mempengaruhi bagaimana perkembangan aspek-aspek perkembangan anak?
Ada. Jangan ragu-ragu. Ada. Adanya di mana? Lihat. Mungkin dari kelengkapan mainan sih. Kalau anaknya ekonomi rendah mungkin dia lebih bermain dengan alam sekitar. Bermain dengan alam sekitar, jadi lebih lepas. Ya. Jadi sekarang aspek yang dia dapatkan baik yang mana sih? Mana yang lebih baik? Status ekonomi rendah. Iya. Kalau untuk fisik gitu ya. Iya. Kalau untuk fisik, kalau untuk intelektual. Nah, ekonomi rendah. Nah, sekarang pendapat ini kita gabungkan semuanya benar. Asalkan sebenarnya gini, pengalaman orang tua atau apa ya, walaupun kondisi ekonomi orang tua mau rendah, mau tinggi dan sebagainya, itu kalau dia mempunyai satu konsep atau apa ya, mengetahui bagaimana pendidikan anak usia dini, dia akan memberikan kebebasan walaupun kondisi kehidupan ekonominya itu rendah, mungkin dengan fasilitas yang ada saja, anak-anaknya tetap berkembang. Contoh kalian dulu, banyak nggak mainannya? Di zaman saya juga enggak. Segala sesuatu yang ada di lingkungan bisa jadi mainan. Lepah pisang bisa jadi mainan. Apa lagi? Daun-daun itu nggak harus dibeli, itu bisa jadi mainan. Jadi asalkan siapa yang mendampingi, siapa yang mengarahkan, dan siapa yang mengasuh anak tersebut. Seperti itu jawabannya. Bisa disebutkan beberapa permainan tradisional yang pernah dilakukan di rumah, yang itu rasanya sangat bermanfaat bagi kalian sekarang, menjadi pengalaman tertentu gitu, menjadi pengalaman sendiri. Ini permainan tradisional, tidak harus yang mewah, tidak harus yang seperti apa gitu. Apa permainan yang pernah dilakukan dulu? Permainan karet. Yang kita dapatkan di sana apa? Meningkatkan fisik motorik kita. Fisik motorik. Yang lain? Jadi kalau zamannya Zara berarti dulu karet-karet itu nggak ada yang tersisa kan? Nggak ada kan? Semuanya mulung karet. Di zaman saya juga sama. Jangan ada satu karet yang jatuh. Kalau tidak udah dilabeli itu. Kalau ada nama salsa, kalau bisa ada nama salsa di sana. Ini karetnya salsa. Karena semakin panjang karet, itu akan membuat identitas diri anak itu semakin kuat. Saya punya permainan yang karet yang lebih panjang, apalagi kalau yang sampai 2 gitu kan, double jaringannya. Itu status sosialnya di antara mereka, di antara kelompok mereka itu lebih tinggi dari yang lain, benar nggak? Benar. Nah, itu seperti itu. Jadi di sana kita belajar, artinya apa ya? Fisik motorik, terus pengalaman yang kita dapatkan dari hal kecil, cuman karet. Tapi bisa membuat kita merasa besar ketika kita memiliki itu di antara teman-teman yang lain. Kita mempunyai kepercayaan diri sendiri, gitu kan? Oke. Yang lain apa lagi selain karet tadi? Permainan tradisional? Congklak. Dari congklak apa kira-kira yang kita dapatkan? Berhitung. Yang anak-anak yang nggak sekolah. Contohkan saya. Nggak semua anak-anak yang tidak semua anak-anak yang masuk TK, benar nggak? Iya. Tidak semua anak-anak yang punya kesempatan untuk sekolah misalnya harus melewati taman kanak-kanak terlebih dahulu. Tetapi dengan permainan sehari-hari ini juga bisa berhitung. Dengan bermain congklak. Nggak ada congklak, nggak ada biji-bijinya, pakai apa? Batu, ya. Jadi tak ada congklak, tak ada apa namanya tuh benda kecil itu apa dari laut itu apa namanya? Kerang. Tak ada kerang, batu pun jadi gitu kan? Sukses permainannya. Baik, kita lanjutkan ke games. Jadi permainan dengan menggunakan alat tertentu dengan perhitungan skor, misalnya ular tangga, congklak, puzzle. Bahkan games itu tidak hanya menggunakan benda atau media, tapi juga bisa menggunakan alat atau tanpa alat. Oke, saya ajak 5 menit untuk bermain. Contoh kegiatan ini bisa kita gunakan misalnya di sekolah. Jadi bisa kita implementasikan ke anak-anak. Ketika dia, misalnya anak-anak pengkondisian di dalam kelas, saat mereka lagi tidak kondisional lagi,
kemudian bagaimana cara mereka fokus dengan kita ajak saja bermain. Nah, itu namanya permainan melalui games. Jadi kalau permainan tersebut seperti ini, kita akan menggunakan kata-kata bisik berantai. Mulai dari salsa, bisik, nanti silakan nanti Mutia mengungkapkan apa yang disampaikan oleh salsa. Artinya kata-kata salsa itu harus persis sama dengan Mutia. Kalau Mutia salah, kita kasih punishment seperti apa? Kira-kira seperti apa? Kita suruh nyanyi yuk. Suruh joget. Oke. Saya bisikan sesuatu ke salsa. Sini salsa. Nanti orang ini yang salah kok. Hah? Oh iya ya. Semuanya joget. Darah keringat. Hai. Baik, silakan. Cica. Apakah itu benar? Salah. Baik. Jadi apa yang telah kalian lakukan dan apa yang kalian rasakan? Kita bermain, kita bahagia. 30 menit atau berapa sekian menit pun kita duduk seperti itu. Jika refresh itu dilakukan dengan bermain, itu akan mengembalikan konsentrasi, akan mengembalikan motivasi. Itu pun yang terjadi pada anak-anak. Jadi ketika di dalam kelasnya anak usia dini, jangan coba-coba sesekali selalu akademis atau hanya berceramah. Ajak mereka berinteraksi, ajak mereka bermain ice breaking, dan kuasai kelas dengan cara berbagai bermain atau menggunakan ice breaking dan sebagainya. Sekarang mengarah kepada tugas yang akan saya berikan. Ini terapi bermain pada anak yang dihospitalisasi. Yang saya tanya tidak hanya di hospital. Wabah bencana sekarang terjadi di Sumatera. Bencana banjir, bencana letusan gunung berapi. Kemudian ketika kalian berada di lingkungan anak-anak yang mereka sedang mengalami yang mengalami hal-hal yang mungkin lebih stresnya, tingkat stres lebih tinggi dan sebagainya, apa yang kalian pikirkan? Apakah bisa menciptakan satu permainan untuk anak sehingga mereka bisa merasa fresh kembali, termotivasi kembali, dan mereka masih ada rasa syukur bahwasanya mereka terselamatkan dari hal-hal bencana alam yang sempat terjadi di beberapa hari yang lalu. Ini merupakan menjadi tugas kelompok, di mana tugas kelompok ini nanti akan dikumpulkan di GCR kita. Nah, seperti ini. Tugasnya berkelompok saja dan akan menghasilkan satu bentuk permainan, dan satu permainan tersebut akan kita bawa nanti langsung terjun mungkin seperti itu ke lokasi tersebut. Baik, ada yang ditanyakan tentang tugas yang saya berikan? Sudah paham ya? Oke, baik. Nah, dengan berakhirnya tugas atau penjelasan tugas yang saya sampaikan barusan, berarti berakhir juga lah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum